Jikalau engkau tidak sanggup menahankan lelahnya belajar, maka engkau harus menahankan pahitnya kebodohan seumur hidupmu. Oleh Pythagoras. Halo semua, kembali lagi dengan saya Priska Silalai di channel Smarter Bee. Halo semua, hari ini kita kembali akan belajar fisika. Topik kali ini adalah tentang physical units and vectors. Adapun outline pada pelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui apa itu pengukuran, kita juga bisa mengetahui besaran-besaran apa saja yang ada dalam fisika, serta yang terakhir yaitu tentang vektor. Nah, pada submateri ini nanti kita juga akan diperkenalkan dengan istilah lain yaitu skalar. Nah, sebelum kita lanjut kepada apa itu pengukuran, di sini saya akan memberikan ilustrasi tentang betapa pentingnya sebuah pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada dua sahabat, A dan B. Misalkan di sini si A bercerita kepada temannya si B. Seperti ini dialognya. Bro, kemarin saya dikejar anjing. Nah, si B kemudian bertanya, seberapa cepat anjingnya? Si A menjawab, super cepat. Nah, si B kemudian menjawab lagi, iya, tapi seberapa cepat? Si A menjawab kembali dengan sedikit memaksa, pokoknya cepat lah. Nah, si B kemudian tidak bisa berkomentar apa-apa, hanya bingung. Kenapa? Karena definisi cepat menurut A itu tidak sama dengan definisi cepat menurut B. Cepat menurut A belum tentu sama dengan cepat menurut B. Nah, oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk membuat sesuatu ukuran tentang hal-hal yang diamati. Ukuran kemudian menjadi hal yang penting, dan akhirnya manusia menyadari bahwa ukuran dari suatu hal merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana cara mengetahui ukuran dari sesuatu? Yang pertama, dan satu-satunya cara adalah dengan cara diukur. Nah, proses mengukur itu dinamakan pengukuran. Oleh karena itu, apakah itu pengukuran? Pengukuran merupakan dasar pengujian suatu teori dalam sains. Dalam pengukuran ada dua hal penting yang selalu muncul dan harus diperhatikan. Yang pertama, yang selalu muncul, selalu ada ketidakpastian. Dan hal penting yang harus diperhatikan adalah perlu memiliki sistem satuan yang konsisten. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai dua hal ini? Yang pertama, supaya bisa memiliki sistem satuan yang konsisten, perlu satuan fisika. Jadi kalau misalnya tadi si A dikejar oleh anjing, maka supaya persepsi kecepatan A dan B itu sama, maka satuannya harus sama, seperti itu. Nah, yang ini adanya ketidakpastian. Nah, supaya kita bisa meminimalisir ketidakpastian pengukuran, maka perlu adanya aturan yang disepakati tentang ketidakpastian. Demikian. Nah, kita selanjutnya beralih ke sistem pengukuran. Nah, sistem pengukuran itu terbagi dari 3. Yang pertama, sistem internasional, sistem Gaussian, dan sistem kebiasaan di USA atau di UK. Nah, sistem internasional itu merupakan sistem yang disepakati oleh Komite Internasional pada tahun 1960. Sistem ini juga disebut juga dengan sistem MKS, dan sistem ini juga yang paling sering atau yang akan kita gunakan pada materi kita hari ini dan juga berikutnya. Nah, yang kedua adalah sistem Gaussian atau sering juga diberi nama dengan sistem CGS. Dan yang ketiga adalah sistem yang biasa dipakai di USA atau di UK. Itu ada inci untuk panjang, kaki, mili, serta pounds. Ini adalah gambaran bagaimana korelasi antara besaran-besaran fisika. Pertama, besaran fisika itu terdiri dari 2, besaran pokok dan besaran turunan. Nanti bisa kita lihat yang mana besaran pokok dan yang mana besaran turunan. Berikutnya, ada besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, ini nanti akan kita pelajarin di akhir sesi dari materi kita hari ini. Selanjutnya, besaran fisika juga memiliki satuan dan dimensi.
Ini tadi berhubungan sama yang ini, satuan. Agar memiliki agar bisa menghasilkan suatu pengukuran yang konsisten. Nah, jadi dibutuhkan satuan. Itulah di sini ada satuan dan juga dimensi. Apa fungsi dimensi? Dimensi berfungsi untuk menurunkan persamaan atau memeriksa rumus. Nah, besaran fisika juga berkaitan dengan pengukuran, yaitu adanya kesalahan, adanya ketelitian, serta memenuhi angka penting. Nah, ini ada dimensi dalam fisika. Secara garis besar yang paling sering digunakan itu adalah panjang, massa, dan waktu. Dimensi dari panjang L, dimensi dari massa itu M, dimensi dari waktu itu adalah T. Ini S-nya double ya. Nah, tadi kan masih yang 3 kan, sebenarnya masih ada beberapa, yaitu ini ada velocity, acceleration maksudnya, ada force, ada work, energy, dan power. Di sini ada satuan-satuannya menurut SI, yang ini Gaussian atau CGS, dan ini US Common. Nah, di sini ini adalah tanda dimensinya. Oke? Nah, sumber ini diperoleh dari sini. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu panjang, massa, dan waktu. Panjang bisa dilihat merupakan 1 meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama selang waktu 1/299.792.458 second. Wah, lumayan juga ini angkanya. Selanjutnya massa. Nah, 1 kg didefinisikan sebagai massa silinder campuran platinum iridium khusus yang dijaga tetap di Badan Pengukuran Internasional Service Prancis. Sedangkan waktu untuk 1 sekon didefinisikan sebagai, nah ini bisa kita lihat, sekian kali periode radiasi dari sebuah atom sensium. Nah, dalam pengukuran juga harus memenuhi ya. Ini kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Ada besaran nilai bilangan besar dan ini bilangan kecil ya. Ini saya rasa bisa. Selanjutnya ini adalah masih berhubungan seperti yang tadi, kalau 10 pangkat 9 itu dinamakan giga, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 3 itu kilo, nanti bisa dilihat ya pada slide presentasi. Kemudian, nah ini ada analisis dimensi. Tadi sudah saya sempat introduce guna dari dimensi, analisis dimensi. Yang pertama, dimensi menyatakan sifat fisik dari suatu kuantitas. Nah, analisis dimensi ini berguna untuk mengoreksi sebuah persamaan. Nah, kemudian dimensi itu biasanya terdiri panjang, massa, waktu, dan kombinasinya ini ya tadi panjang, massa, waktu. Satuannya ini, terus simbol dimensinya ini ada 7. Lebih dari itu adalah turunan. Ini adalah besaran pokok. Jadi kalau ada kecepatan, kecepatan itu satuannya meter per second. Kan? Di sini kecepatan. Oke, satuannya itu adalah meter per second. Oke. Nah, meter itu apa? L, second itu apa? T, atau bisa kita tuliskan dengan L T minus T minus 1. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa the chains of mechanical quantities. Di sini ada beberapa hubungannya. Kalau misalnya panjang dibagi dengan waktu itu adalah T. Itu sama dengan apa? Katanya velocity, iya kan? V itu kan sama dengan S per T kan? Satuan dari S itu adalah panjang meter per second. M itu adalah panjang dan ini adalah dimensinya per T. Ini adalah dimensinya, biasanya kita kasih kurung kurawal. Nah, begitu selanjutnya. Ini contoh ada lagi. Force dikali
length itu panjang, kita misalkan S. Ini sama dengan apa? W. Force itu satuannya apa? Oke, force itu bisa kita turunkan menjadi gaya M dikali A, ya kan? Oke, M itu apa? Panjang. M itu apa? Massa. Kilogram. A itu apa? A itu adalah turunan dari dV per dt. Oke, ini berarti saya buat seperti ini ya. Ini dikali S, ini dikali S. Oke. Nah, dV per dt itu satuannya apa? V itu kecepatan, ya kan? Meter per second kuadrat. Oke. Nah, per dt. T itu apa? Kita bikin kali second. Oke, di sini kilogram kali second. Oke. Maka ini bisa kita bagi menjadi kilogram meter per second kuadrat. Maka satuannya menjadi apa? Ini kilogram itu M. Oke. Di sini panjang itu L. S itu apa? T kan? Karena ini naik ke atas jadi T-2. Nah, ini adalah analisis dimensi dari W. Oke, W itu apa? Satuannya watt. Oke, jadi ya inilah hasilnya, analisis dimensi dari watt. Nah, bisa kita lihat, kita cek, tadi analisisnya itu adalah Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.